Game yang baru saja kalian lihat itu adalah Vampire Survivor. Ya, setahu saya ini tersedia di Steam dan Game Pass, di Xbox Game Pass, PC Game Pass. Eh, Game ini dipopulerin atau lebih banyak dipopulerkan sama VTuber-VTuber. Mungkin kalian tahu game ini juga dari VTuber. Cuman yang saya baru tahu, game ini ternyata genrenya adalah roguelike. Well, ada elemen roguelike-nya. Nah, ini bikin saya mikir nih, ada nggak ya game mobile yang gratisan terutama, yang punya elemen roguelike lagi seperti ini? Selamat datang lagi di segmen Mobile Gaming ala Jagat bersama saya, Rama. Sebelumnya, saya mau bilang dulu, ini sebenarnya adalah part 2. Bagian pertamanya kalian bisa tonton di sini. Ya, kami sudah pernah memberikan 5 rekomendasi untuk game roguelike. Nah, game roguelike, game seperti rogue. Definisinya memang sampai saat ini jadi diskusi yang menarik. Buat kami sendiri, akhirnya melihat roguelike adalah game-game yang memiliki elemen dari game rogue, seperti permadeath, di mana kalian harus ngulang lagi kalau misalnya kalian gagal, terus random buff sepanjang permainan, atau kalau ada dungeonnya ya ada auto-generated dungeonnya. Elemen-elemen seperti ini yang bikin saya pribadi, itu bikin roguelike itu aditif banget buat saya. Karena pada akhirnya, yang menentukan kalian bisa tembus atau enggak, itu juga ada sebagian besar skill kita gitu loh. Jadi in other word, get good gitu loh. Bahkan setelah berapa kali ngulang gitu, misalnya main Dead Cells misalnya. Udah berapa kali ngulang gitu loh. Itu saya sering banget mikir gini. Ini nih, kalau saya nih bisa tembus nih bos ini kalau dapat buff yang saya mau. Dan ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Jadi ya memang aditif roguelike buat saya. Bermain roguelike itu kayak kata motivator. Apabila kalian gagal, bangkit lebih kuat dan terus maju. Berbudaya sekali bukan? Nah, memang banyak game-game roguelike yang terkenal tuh berbayar. Bahkan di video kami sebelumnya banyak menyarankan saya untuk bermain Dead Cells. Dan saya mainkan. Terima kasih teman-teman. Tapi kali ini kami mau mencari lagi game roguelike di game mobile yang gratisan, tapi nggak kalah seru, nggak kalah aditif. Maka kali ini kami mau merekomendasikan 5 game roguelike yang bikin nagih part 2. Oke? Untuk itu, kita disclaimer dulu. Yang pertama, game-game ini tersedia pada Play Store dan kami mainkan di Android, tepatnya Android 11. Seharusnya bisa juga dimainkan Android tipe lainnya. Ketersediaannya pada iOS akan kami sertakan apabila ada ya pada keterangan di tiap game. Yang kedua, game-game pada list ini bisa kalian mainkan secara gratis, tapi bukan berarti gamenya game gratis. Jadi expect akan ada iklan dan in-app purchase. Oke? Yang ketiga, memang kami memberikan full size dan download size pada keterangan di tiap game. Tapi ini size bisa membesar seiring update patch yang kalian terima atau seiring progress game kalian. Oke, dengan gitu kita mulai aja dengan game pertama kita, yaitu Angel Saga. Game ini dirilis pada Android Maret 2021 oleh Alchemist Games dengan download size 231 MB dan full size 248 MB. Angel Saga bercerita tentang seorang malaikat yang tidak sengaja disummon ke dunia iblis. Ia sendiri kehilangan ingatannya dan berpetualang untuk mencari jati dirinya. Game ini bisa dibilang cukup simpel, karena kalian tidak perlu men-trigger serangan kalian dan hanya perlu memposisikan karakter kalian atau dash menuju posisi yang aman untuk menyerang musuh-musuh yang ada. Walaupun aset suara pada game ini mungkin terdengar familiar buat beberapa dari kalian, tapi bukan berarti game ini tidak menyenangkan. Dan harus kami akui, cukup aditif. Game ini juga memasukkan sistem gacha untuk kehidupan si malaikat. Tapi tenang saja, sejauh yang kami lihat, game ini masih free to play friendly.
Game kedua ada Dark Lord, dirilis pada Maret 2022, download size game ini 488 MB dan full size 774 MB. Game ini bercerita tentang seorang hero yang gagal mengalahkan Dark Lord. Bahkan alih-alih menang, ia kehilangan semua kekuatannya dan harus kembali dari awal lagi. Gameplay dari Dark Lord ini cukup to the point. Setiap area yang kita masuki, hanya perlu melawan musuh-musuh yang ada dan menerima rewardnya. Senjata-senjata yang dapat kita gunakan cukup bermacam-macam dengan gaya tarung berbeda, dengan efek yang berbeda-beda pula. Kita hanya perlu mencari playstyle yang cocok dengan kita, dan berharap buff yang tersedia bisa mendukungnya. Game ketiga ada Dawnfall Hack and Slash dari Raw Hand Games dengan download size 113 MB dan full size 723 MB. Game ini dirilis pada Android Mei 2022. Kesan pertama saat melihat game ini adalah, wah, Darkest Dungeon, yang sebenarnya sama-sama roguelike. Tapi yang jelas membedakan Darkest Dungeon dengan Dawnfall adalah gameplaynya, di mana Dawnfall adalah shooter sementara Darkest Dungeon adalah turn-based RPG. Game ini tergolong baru saat video ini dirilis, dan bisa kita lihat beberapa bagian masih menggunakan huruf Hangul di awal game. Tapi tenang saja, ini bisa kita ganti menjadi full Inggris pada settingnya. Dari experience kami yang memainkan Dawnfall, game ini sedikit membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan kontrolnya. Apalagi jarak pandang kalian akan terbatas pada game ini. Tapi bila mulai terbiasa dengan hal ini, Dawnfall bisa menjadi salah satu roguelike gratis bernuansa gelap yang mengasihkan. Game berikutnya ada Dungeon of Gods, dirilis oleh Super Planet. Game ini mempunyai download size 115 MB dan full size 227 MB. Dirilis pada Android dan April 2022. Dari semua game roguelike yang ada pada video ini, Dungeon of Gods adalah satu-satunya game roguelike dengan format vertikal dan bisa dimainkan dengan satu tangan. Tentu saja, tangan yang lain mungkin sedang memegang gelas untuk minum atau megang sendok untuk makan. Jangan pegang yang lain-lain ya. Gameplaynya sendiri pun cukup sederhana. Ketika kita mendekati musuh, maka karakter kita akan otomatis memukul. Namun yang lebih menarik adalah mekanisme pada game ini. Apabila kalian melepas tombol di saat yang tepat, maka sang hero akan ngedash dan memukul musuh tersebut. Apabila musuh tersebut dapat dikalahkan dalam satu kali pukulan, maka dia akan melakukannya secara berantai. Buat yang mau agak santai memainkan game roguelike, Dungeon of Gods mungkin bisa jadi pilihan yang oke. Terakhir ada Super Clone Cyberpunk Roguelike Action. Game ini dirilis oleh Limitless Rocket pada Android November 2020. Download size game ini 117 MB dengan full size 214 MB. Hal yang langsung membuat menarik mata saat melihat game ini adalah art style-nya yang futuristic neon. Sound effects dan background music yang ada pun mendukung art style-nya ini. Secara gameplay, Super Clone adalah roguelike shooter yang bercerita tentang seorang klon bernama Zero yang berusaha mengembalikan ingatannya dari turbo originalnya. Buat kami sendiri, game ini cukup menyenangkan dan nagih dengan konsistensi iklan yang tidak banyak. Iklan hanya muncul ketika kita mau menerima reward lebih saja. Jadi bisa dibilang game gratisan yang cukup bagus dan cukup tame iklannya. Itu dia tadi game mobile bergenre roguelike yang seru dan adiktif yang kami temukan part 2. Menurut kalian ada lagi nggak sih game seperti ini yang kalian bisa sarankan untuk kami? Ya, siapa tahu jadi part 3 nih nanti nih. Oke, saya Rama, sampai jumpa lagi di video mobile gaming ala jagat berikutnya.